ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih di surah Al-Baqarah ayat 219. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 219 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah sangat mudah untuk Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 219 ini. Jadi pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, dari qulil afu ini sampai tatafakkarun, sampai sini. Sekarang kami akan bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, yakni huruf sebelumnya daripada suatu huruf, maka yang kami maksud itu huruf yang berposisi sebelah kanan, yang arahnya itu ke sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya daripada suatu huruf, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Intinya yang arahnya itu ke sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini ulil. Nah, di sini ada huruf hijaiyah yang sukun. Jadi bagi saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, yang masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun, yang masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di bagian playlist di situ sudah kami buatkan
Sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun dan cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Sudah kami buatkan. Nah, setelah saudara menonton video tersebut, insya Allah langsung lancar dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun, langsung lancar dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Ini dibaca qulil. Di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ain. Setiap kita membaca Al-Quran nih berjumpa dengan huruf alif lam, dia letaknya jejer seperti ini, huruf alif dan juga huruf lam, maka dinamakan alif lam karena dia letaknya jejer. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa. Di sini yang kita temui di depan huruf lam adalah huruf ain. Kita lihat di samping, huruf ain itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf ain, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa biasa disebut izhar qamariyah juga? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia terbaca jelas, dibaca jelas. Qulil, nah terbaca kan huruf lamnya. Qulil afu. Yang pertama di sini ada huruf fa. Huruf fa ini dia sukun. Huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya, maka ada nafas yang mengalir. Af, jangan ap, jangan, tapi af, fa, fi, fu. Ada nafas yang mengalir. Qulil afu, begitu. Kemudian di sini ada huruf waw. Huruf waw ini kita sukunkan. Nah, kenapa huruf waw ini kita sukunkan? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran nih, kemudian kita berwaqaf nih atau berhenti nih tepat di huruf waw. Huruf waw tidak dibaca panjang. Jadi ketika kita berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Sehingganya huruf waw ini kita sukunkan. Jangan dibaca qulil afwa, jangan. Jadi cara membacanya itu disempurnakan dulu huruf fa, baru di ujungnya itu ada huruf wawnya juga, begitu. Qulil afu, begitu. Ada huruf wawnya di ujungnya. Qulil afu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf al-waqfu aula ini, begitu. Kalau misalkan tidak berwaqaf langsung diwasolkan saja, apakah boleh? Boleh. Tidak berhenti di sini, langsung kita baca qulil afwa kadzalika yubayyinullah. Boleh. Misalkan kita mungkin kesusahan nih ketika berwaqaf di sini, langsung kita teruskan tidak berwaqaf di sini gitu kan, juga tidak apa-apa, boleh diwasolkan, tapi di sini maknanya berwaqaf lebih utama, begitu. Kemudian kadza, za ini dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya nih memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf dza, di atasnya ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini bentuknya. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya za ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. Kadzalika yubayyinullah. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kadzalika yubayyinullah. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik.
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya yang mana? Berarti yang berposisi sebelah kanan. Tadi sudah kami katakan kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf ya. Sebelah kanan huruf ya mana? Nah, berarti huruf ba ini. Nah, ada huruf ya bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tapi ingat, yang kita perhatikan itu bukan hurufnya, tapi tanda bacanya atau harokatnya yang kita perhatikan. Ini huruf ya bertasydid. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, tanda baca fathah atau dhammah atau kasrah begitu. Tapi di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah. Maka huruf ya bertasydidnya itu dinabr. Jadi nabr itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf yang di samping-sampingnya. Jadi huruf ya ini ditekan, ditinggikan intonasinya. Yubayyinullah, bayi gitu kan. Yubayyinullah, nah gitu, dikejut yubayyinullah, nah, ditekan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Huruf nun ini adalah lafaz Allah. Kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Nah, yang perlu diingat di sini, yang kita perhatikan itu tanda bacanya. Tanda bacanya yang kita perhatikan. Ini adalah lafaz Allah. Kalau sebelum lafaz Allah ada tanda baca dhammah atau tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya itu dibaca tabkhim. Tabkhim itu dibaca tebal. Nah, di sini yang kita temui adalah tanda baca dhammah, tapi bisa juga tanda baca fathah yang menyebabkan lafaz Allah itu tebal begitu. Ini lafaz Allah sebelumnya tanda baca dhammah, maka lafaz Allah kita tebalkan, kita baca yubayyinullah, nullah, jangan dibaca nullah, jangan, tapi ditebalkan yubayyinullah begitu. Kemudian di sini ada alif lam. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan kalau membaca Al-Qur'an ini berjumpa dengan alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif lam. Di depan huruf lam ini masih huruf lam lagi nih, kita lihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ini huruf alif lam. Nah, kita perhatikan nih huruf setelahnya, ini huruf lam masih nih. Ini huruf alif lam. Nah, di depannya huruf lam. Nah, maka berarti hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kenapa dikatakan idgham syamsiyah? Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Huruf lamnya ini enggak dibaca nih. Ada tulisannya tapi dia enggak dibaca. Langsung masuk ke huruf yang di depannya. Nah, yubayyinullah begitu. Kemudian lafaz Allahnya ini dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul. Di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya adalah alif lam qamariyah lagi. Nah, ini alif lam nih. Nah, kemudian setelah huruf lam di sini masih huruf lam lagi nih. Nah, maka dinamakan dengan alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca dengan jelas. Kalau syamsiyah nih huruf lamnya dia nggak dibaca, langsung masuk. Kalau qamariyah huruf lamnya dibaca jelas. Nah, lakumul begitu. A dengan ya, nah, ini kedua-duanya di tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini A, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, berarti dibaca panjang. Ini ya,
di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka kedua-duanya dibaca panjang. Nah, ini ya, ini namanya adalah mad tabi'i. Ini a namanya adalah mad badal. Nah, ini adalah huruf hamzah. Kalau huruf hamzah yang dibaca panjang diantaranya namanya adalah mad badal. Jadi kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ada alif yang memiliki tanda baca atau harokat, itu adalah huruf hamzah. Ini di atasnya ada tanda bacanya nih, berarti ini huruf hamzah begitu. Ini mad badal, nah ini mad tabi'i, panjangnya sama 2 harokat. Nah, ini mad tabi'i karena ini huruf ya, bukan huruf hamzah, sedangkan mad badal itu hanya terjadi pada huruf hamzah saja, huruf hamzah yang dibaca panjang begitu. Lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang di nomor 3, izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, setelahnya sini ya. Nah, setelahnya sini adalah huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ada huruf mim sukun, setelahnya ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun nih. Nah, setelahnya nih ya, atau kalau misalkan bingung, di video-video sebelumnya tuh kami buatkan yang di sebelah sini tuh di belakangnya, yang sebelah sini tuh depannya begitu, supaya untuk lebih mudah lagi. Huruf mim sukun nih di depannya nih, misalkan ya, kalau masih bingung, di depannya nih huruf ta. Huruf mim sukun yang berjumpa dengan huruf ta itu izhar syafawi, karena kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun nih, di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Kecuali nanti kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba, itu hukumnya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Tapi selain daripada itu, ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta, huruf sa, huruf shad, pokoknya selain daripada ba dan mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca jelas karena dia izhar, dibaca jelas, tidak berdengung. La'allakum tatafakkarun. Jangan dibaca la'allakum tatafakkarun, jangan, pendek saja. La'allakum tatafakkarun. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah dibaca tafkhim. Jadi ketika kita mengucapkannya itu, pangkal lisan kita itu naik, terangkat ke atas, jadi dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadi huruf ra-nya itu kita tebalkan. La'allakum tatafakkarun, karun, begitu ditebalkan. Run dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah dia namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membuka Al-Quran, ngaji nih kita, ketika kita menjumpai mad arid li sukun, kita di atas nih kita baca 2 harokat, maka sampai ke bawah semuanya harus dibaca 2 harokat. Kalau di atas baca 4, di bawah juga harus dibaca 4. Jadi dia harus sama, harus konsisten. Nggak boleh selang-seling. Di atas dibaca 2, di bawah dibaca 4, bawahnya lagi dibaca 6, baca lagi 2, baca lagi 4. Nggak boleh seperti itu. Harus konsisten. Kalau 2 harokat ya 2 harokat semua. Kalau 4 harokat ya 4 harokat semua. Begitu. Maksudnya konsisten itu seperti itu. Kemudian tatafakkarun. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kalau kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf nun, kita baca tatafakkarun. Jangan dibaca tatafakkaruna. Jangan. Huruf nunnya kita sukunkan. Kenapa huruf nun kok kita sukunkan? Kenapa huruf nunnya kita sukunkan? Kalau membaca Al-Quran nih, kemudian kita berwaqaf atau berhenti nih tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Sama dengan seperti di atas ini tadi penjelasannya. Nah, ini kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, ya makanya kita sukunkan. Kemudian di atasnya sini ada tanda waqaf berbentuk lam alif. Ini namanya adalah waqaf mamnu'.
Wakaf mamnu'. Jadi maknanya itu dilarang untuk berwakaf, dilarang untuk berhenti kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Akan tetapi dia ada pengecualian. Kalau wakaf mamnu' itu terletak di akhir suatu ayat, maka kita diperbolehkan. Jadi tidak apa-apa kita berwakaf tepat di wakaf mamnu' tersebut jika dia letaknya itu di akhir suatu ayat. Ini wakaf mamnu', tapi dia letaknya kan ini di akhir nih, di akhir daripada ayat 219 dari Al-Baqarah ini, nah kan letaknya di akhir ayat kan nih. Nah, kita tidak apa-apa berhenti atau berwakaf tepat di wakaf mamnu' tersebut. Baik, sampai di sini pembelajaran tajwid kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkan waktulah untuk membuka Al-Quran. Pokoknya dalam sehari semalam itu sempatkan waktu untuk membuka Al-Quran, kemudian untuk membacanya. Walaupun cuma satu ayat juga tidak apa-apa. Yang terpenting sempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Apalagi sekarang di HP kita semuanya insya Allah pasti sudah ada Al-Qurannya. Jadi kita bisa membuka Al-Quran, bisa mengaji dimanapun kita mau begitu, asalkan ada niat. Baik, sampai jumpa di video belajar tajwid yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.